Kami melakukan standar kurikulum untuk kegiatan PKL untuk perusahaan-perusahaan yang ada di tempat kami cukup banyak sih. Kurang lebih ada 50 perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Mengapa kok cukup banyak? Karena kebetulan untuk kebutuhan dari perusahaan, untuk accounting dan untuk administrasi perkantoran itu tidak banyak. Paling satu perusahaan itu hanya 1 atau 2 orang, sehingga kami bekerja sama dengan cukup banyak perusahaan. Standar dari kurikulum yang ada, PKL itu 6 bulan. Namun demikian ya Bu Siwi, di SMK Tarsisius ini kami magang atau PKL untuk siswa-siswa kami itu bisa lebih dari 6 bulan. Dikarenakan siswa-siswa yang magang atau PKL di perusahaan itu setelah perusahaan itu melihat kompetensi siswa, kemampuan siswa, itu mereka menjadi ketagihan Bu Siwi. Akhirnya anak itu nggak boleh pulang, dan magang yang tadinya ditetapkan hanya 6 bulan, akhirnya mereka minta untuk diperpanjang menjadi 9 bulan. Dan hal itu dari SMK PL Tarsisius, segenap guru dan manajemen memfasilitasi dan mendukung anak-anak untuk lebih banyak ke dunia industri dan dunia usaha. Dikarenakan dengan lebih banyak mereka ada di dunia industri dan dunia usaha, dunia kerja, itu anak-anak bisa lebih terbentuk karakternya. Seperti contohnya ya Bu Siwi, awal-awal itu anak-anak merasa terpaksa, merasa berat untuk terjun ke dunia kerja, untuk PKL, untuk magang, itu mereka takut, berat, tapi dengan terpaksa, kemudian beberapa waktu berjalan, mereka menjadi terbiasa. Setelah menjadi terbiasa, mereka kemudian menjadi habit. Yang habit itu adalah habit-habit yang memang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga itu membentuk karakter siswa yang tangguh, unggul, dan berbudaya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu untuk PKL, Bu Siwi. Saya Hendrawan Santoso, Kepala Cabang dari Sudin Nur yang Mulia Semarang. Saya sudah kerjasama dengan Tarsisius sejak 2017. Jadi ada anak-anak magang yang belajar di tempat saya sekitar 3-6 bulan. Rata-rata 2-3 orang. Saya nilai selama ini mereka anak-anak yang niat sekolah. Jadi pun sampai akhirnya pun kami terima beberapa di tempat saya kerja berlanjut, dari mereka yang dulunya sekolah benar-benar semangat, berlanjut di tempat kerja mereka menjadi orang-orang yang penuh semangat. Total sampai sekarang sejak saya 2017 sudah sekitar 12 orang yang ikut di saya sebagai tenaga kerja di saya, antara di gudang, di marketing, dan di finance. Keunggulannya kalau saya boleh omong, yang pertama adminnya, mereka sangat-sangat rapi selama ini. Yang kedua, yang pertama tadi yang saya bilang niat kerjanya. Yang ketiga, kemauan belajarnya sangat tinggi. Dan yang keempat, teknikal yang mumpuni, jadi siap dipakai di dunia kerja. Itu dari saya, sukses selalu SMK Tarsisius. Tuhan berkati. Iya, jadi anak-anak itu kita motivasi untuk bisa PKL di luar kota, karena itu benar-benar membentuk karakter. Kami sebagai guru juga sebenarnya khawatir juga gitu, karena anak-anak harus menjauh di sana, tetapi komitmen perusahaan cukup baik ya untuk anak-anak, pendampingan anak-anak, disiplin ya, sehingga kita bisa melepaskan anak-anak ini selama 6 bulan ini dengan tenang. Meskipun pada awalnya ya kita anak-anak pada cewek-cewek ya, anak-anak pada nangis karena 2 minggu pertama itu training, wajahnya jelek semua ya. Cemberut, sudah tidak mau lagi, dan terpaksa kemudian kita tanting kembali mau lanjut atau tidak. Ternyata anak-anak itu tangguh, lanjut tuh. Kemudian di awal-awal itu juga masih sering nangis, tetapi pada pertengahan itu kemudian sudah WA, Bu, sudah kerasan kami senang di sini gitu. Kemudian ketika mau diajak pulang tidak mau ya, bisa diperpanjang tidak. Padahal kerjanya cukup berat bagi anak-anak karena jam 11
siang mungkin sampai juga malam. Iya. Tetapi mereka dengan senang hati Menjalani itu ya. itu gitu, sehingga karakter itu masih melekat sampai dengan saat ini. Yang mungkin ini karakter seperti ini yang sulit didapati di anak-anak di Gen Z ya, Iya, betul. Anak-anak kan lebih mager dengan HP Bu Iya. Siwi. Tapi anak-anak kita dengan mereka lebih banyak di perusahaan, di dunia usaha, dunia industri, itu mereka betul-betul terbentuk menjadi anak yang bertanggung jawab dan berkarakter. Ada cerita lain loh Bu Yusin, Gimana Bu Siwi? yang di Yadapen. Gimana Bu Siwi? Yang di Yadapen itu pertama kita tempatkan 2 anak. Ternyata yang satu anak tidak kerasan di sana, sehingga tinggal 1 anak yang ada di sana. Yang sebetulnya pekerjaan itu kan harusnya dilakukan 2 orang, tetapi karena yang satu tidak bisa lanjut, maka semua pekerjaan yang ada di Yadapen itu harus dikerjakan sendiri. Ya ada di bagian HR, ya ada di bagian finance, kemudian di bagian pelayanan, kemudian event organizer. Kemarin ketika saya tanya itu, dia struktur organisasi itu bisa menjelaskan dengan sangat gamblang. Padahal kalau kita di kelas menjelaskan secara teori kan susah ya. Dia bisa menjelaskan bagaimana SOP-nya, bagaimana. Nah ini artinya bahwa mungkin dari masalah yang timbul ketika PKL bisa mengatasi itu, berarti kan anak memiliki nilai plus itu. Kemudian Bu Siwi, di tempat kita itu juga kalau saya merasa tuh ada keunggulan yang luar biasa ya. Anak-anak kita seperti di Goshen itu Bu. Jadi anak-anak magang di sana oleh perusahaan memang dianggap berkualitas dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di perusahaan tersebut. Maka dengan tidak segan-segan Goshen ini merekrut anak-anak itu lebih awal. Jadi mereka masih duduk di kelas 12 ya Bu Siwi, itu mereka diminta untuk magang kerja. Jadi mereka sudah dianggap sebagai karyawan. Dan apabila nanti ketika mereka magang kerja ini kok ternyata banyak perusahaan yang mau, ya kami dari SMK PL Tarsisius mendukung itu, memfasilitasi itu. Begitu ya Bu Siwi ya, itu kelebihan di tempat kami. Jadi tidak menunggu anak itu lulus dulu, tapi kalau memang perusahaan itu betul-betul menginginkan dan betul-betul menghendaki anak itu untuk cepat-cepat bergabung di perusahaan, ya kami memfasilitasi itu. Begitu ya Bu Siwi ya, itu magang kerja di tempat kami. Ya, dan ada juga magang kerjanya itu lintas jurusan Bu Yusin. Oh iya? Ya, maksudnya kan kita jurusannya yang ada kan akuntansi dan manajemen perkantoran. Sementara perusahaan butuhnya bagian produksi. Dan seleksinya ketat sekali gitu. Seleksinya ketat sekali ya. Dari PT Nihon Seiki Indonesia itu kalau tidak memenuhi standar kualitas yang ada, karena ini PMA Jepang ya, tidak akan diterima. Yang notabene kita bisnis manajemen, tetapi mereka butuh untuk yang bagian produksi dan kriterianya tinggi ya. Kelihatannya itu teknik ya, teknik karena membuat benda-benda yang sangat rumit kecil-kecil, tapi anak-anak kami masih kriteria di situ. Bisnis manajemen, dan kita juga memfasilitasi itu. Kemudian Januari ini anak-anak juga sudah berangkat ke sana. Jadi memang kita mencoba jargon yang SMK itu lulus langsung kerja, kita malah sebelum lulus kalau bisa sudah betul-betul diminati oleh perusahaan ya. Ya Bu Yusin, kalau kita sudah membekali anak dengan kegiatan PKL, kemudian juga ada magang kerja, terus ada anak-anak yang reguler juga gitu. Nah, kalau di PKL, kalau kita cerita mungkin sampai sore tidak akan putus ya, maka PKL menjadi sesuatu ciri khas dari kita yang memang itu membentuk anak untuk siap masuk di dunia kerja. Terima kasih untuk kesempatan saya, Ibu Hasta,